Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu. Nggih. Sebelumnya kita perkenalan dulu nggih Pak. Kita sudah kenal di rumah sakit itu kan saya perawat hemodialisa, perawat cuci darah jenengan yang pasien hemodialisa. Saya Bu Dwi nggih. Hari ini akan memberikan penyuluhan kesehatan kepada panjenengan ya, kita saling tukar kawruh, tukar ilmu. Saat ini nanti yang akan saya sampaikan kepada jenengan adalah tentang manajemen cairan pada pasien hemodialisa. Nah, nanti kita waktunya itu kurang lebih 10 menit. Saya nanti akan memberikan panjenengan kertas, ini leaflet, nanti bisa jenengan baca-baca. Ya, nanti kalau misalnya ada yang tidak jelas, jenengan bisa tanyakan kepada saya. Nggih. Nggih. Ini langsung saja kita mulai nggih, Pak. Nggih. Waktunya kurang lebih nanti 10 menit. Ini judulnya nanti adalah tentang manajemen cairan pada hemodialisa, pada pasien hemodialisa. Ya, yang dimaksud dengan pembatasan cairan atau manajemen cairan itu apa? Manajemen cairan itu maksudnya adalah pengaturan cairan nggih, Pak. Pengaturan cairan antara cairan yang masuk dengan cairan yang keluar pada pasien hemodialisa. Nah, terus tujuannya sendiri itu apa? Tujuan dari manajemen atau pengaturan cairan ini adalah untuk mengurangi terjadinya bengkak dan juga mengurangi terjadinya komplikasi kalau kelebihan cairan. Ya, sampai sini paham ya, Pak? Nah, kemudian untuk pasien hemodialisa itu yang boleh diminum itu berapa cairannya. Nah, untuk pasien hemodialisa cuci darah itu batasan yang boleh diminum atau boleh dimakan berbarengan dengan misalnya kita makan ada kuahnya atau apa, itu semua dihitung, itu yang masuk harus sama dengan, kurang lebihnya itu sama dengan air yang dikeluarkan saat kencing. Jadi cairan yang masuk sama dengan cairan yang keluar ketika kencing ditambah dengan 600 ml cairan, itu sudah termasuk dengan kuah yang kita makan. Ya, Pak. Dosnya nanti diukur jenengan pipisnya berapa, terusnya yang jenengan minum itu berapa. Nah, antara cairan yang masuk dengan cairan yang keluar dengan 600 ml air 600 cc. Yang air mineral botolan tanggung itu loh, Pak, 600 ml itu nggih. Nggih. Sampai sini paham nggih? Paham. Nggih. Kemudian bagaimana cara membatasi minuman, maksudnya minuman apa saja yang tidak boleh untuk diminum pasien hemodialisa, pasien cuci darah kan gitu ya. Yang tidak boleh itu yang gampang saya jelaskan ke panjenengan ini nanti dengan bahasa yang lebih gampang. Itu air kelapa, Bapak. Kenapa? Air kelapa itu mengandung kalium. Kalau mengandung kalium itu nanti mengakibatkan ada rasa di dada itu, detakan jantungnya jadi semakin cepat. Kemudian bisa mengakibatkan kejang. Selain itu, untuk air kelapa itu juga tinggi natriumnya. Kalau tinggi natrium nanti bisa meningkatkan tekanan darah, tensinya nanti jadi naik, ya. Itu untuk air kelapa. Kemudian yang selanjutnya itu adalah minuman bersoda. Kenapa minuman bersoda tidak boleh? Karena minuman bersoda itu mengandung elektrolit. Elektrolit itu untuk pasien yang mengalami gangguan ginjal, yang pasien cuci darah itu sulit dikeluarkan oleh tubuh kalau fungsi ginjalnya sudah menurun. Kemudian selanjutnya adalah minuman berkafein, Pak. Minuman kafein itu napa? Wonten teh, wonten kopi, nggih. Nah, teh sama kopi itu punya efek diuresis. Diuresis niku marai kudu pipis. Nggih, mengakibatkan rasa ingin kencing. Nah, kalau mengakibatkan rasa ingin kencing itu kan kasihan ginjalnya, soalnya untuk orang pasien cuci darah itu kan ginjalnya, fungsi ginjalnya sudah berkurang, pipisnya rata-rata kan sudah berkurang.
Nggih. Selain itu juga kafein itu kan bisa menyebabkan, misal kita minum kopi, bisa meningkatkan darah tinggi, bisa membuat jantung berdebar, bisa juga pusing. Ya, itu alasannya. Kemudian selanjutnya adalah alkohol. Kenapa alkohol tidak boleh? Karena alkohol itu termasuk zat berbahaya. Ginjal itu fungsinya kan sudah menurun. Kalau kita minum minuman alkohol, beban kerja ginjal semakin berat karena tidak bisa mengeluarkan zat-zat yang berbahaya, itu fungsi ginjalnya sudah berkurang. Ya, itu. Terus untuk selanjutnya yang tidak boleh itu apa? Itu untuk minuman yang kemasan. Kenapa minuman kemasan tidak boleh? Karena minuman kemasan itu ada kandungannya gula. Okay. Ini itu sangat berbahaya untuk pasien yang menderita penyakit diabetes atau kencing manis. Ini kan sudah minuman kemasan itu sudah ada pengawetnya, sudah ada gulanya. Ya, untuk pasien kencing manis kan nanti gulanya semakin tinggi. Kalau gulanya semakin tinggi, Pak, otomatis nanti pasien sering merasa haus. Ya, kalau merasa haus berarti nanti pasiennya juga minumnya semakin banyak. Ini tidak baik karena nanti meningkatkan keinginan untuk minum, akhirnya cairan yang masuk semakin banyak. Ya. Sampai sini paham nggih, Pak? Paham, tentang maksudnya manajemen pengaturan cairan apa, yang tidak boleh diminum itu apa, terus yang boleh diminum selama sehari semalam itu takarannya berapa, paham nggih? Paham. Nggih. Kemudian untuk selanjutnya yaitu tentang ya Pak, bagaimana biar ketika rasa haus itu kita bisa mengaturnya untuk mengelola rasa haus. Okay, jadinya biar tidak terlalu banyak cairan minuman yang kita minum. Okay. Caranya itu gampang, Pak. Misal kita mau minum obat. Minum obat biasanya kalau orang sehat itu kan minum obatnya diminum pakai air. Nah, karena orang pasien cuci darah, airnya kan harus dikurangi. Otomatis sebisa mungkin minum obatnya itu bersama makanan. Maksudnya ngeten, ketika kita makan nasi apa roti lah, di sela-sela itu kita sambil minum obat. Jadi kan mengurangi air yang kita minum kan, Pak. Saat kita minum pil seperti orang sehat itu kan airnya langsung diminum. Kalau kita sebagai pasien cuci darah jangan gitu ya. Kita nanti makan niku sambil minum obat. Nggih, gitu nggih. Kemudian kita juga harus menghindari untuk makanan yang tidak boleh diminum itu apa. Terus yang boleh diminum selama sehari semalam itu takarannya berapa, paham nggih? Paham. Nggih. Kemudian untuk selanjutnya yaitu tentang ya Pak, bagaimana biar ketika rasa haus itu kita bisa mengaturnya untuk mengelola rasa haus. Okay, jadinya biar tidak terlalu banyak cairan minuman yang kita minum. Okay. Caranya itu gampang, Pak. Misal kita mau minum obat. Minum obat biasanya kalau orang sehat itu kan minum obatnya diminum pakai air. Nah, karena orang pasien cuci darah, airnya kan harus dikurangi. Otomatis sebisa mungkin minum obatnya itu bersama makanan. Maksudnya ngeten, ketika kita makan nasi apa roti lah, di sela-sela itu kita sambil minum obat. Jadi kan mengurangi air yang kita minum kan, Pak. Saat kita minum pil seperti orang sehat itu kan airnya langsung diminum. Kalau kita sebagai pasien cuci darah jangan gitu ya. Kita nanti makan niku sambil minum obat. Nggih, gitu nggih. Kemudian kita juga harus menghindari untuk makanan yang berkuah, nggih. Jadinya nanti yang seperti sop itu kan sayur bening itu kan kelihatannya nggak ketara nggih, Pak. Nggak kelihatan tapi sebenarnya ada banyak cairan yang ada di situ, nggih. Kalau bisa dikurangi untuk
makanan yang mengandung kuah atau cairan. Kemudian selanjutnya untuk kita misalnya untuk pasien yang punya diabetes sebaiknya dikurangi untuk minum manisnya, ya memang harus dikurangi karena kalau semakin banyak semakin tinggi gulanya, rasa hausnya nanti semakin tinggi, cairannya nanti semakin banyak yang diminum, akhirnya tubuhnya jadi bengkak. Nggih. Nggih. Kurang lebih itu nggih Pak yang bisa saya sampaikan. Iya. Apakah paham Pak dengan yang saya sampaikan? Insya Allah paham Bu. Nggih. Nanti ini kan kertas leafletnya dengan bawa kalau misalnya ada yang kurang jelas dengan baca-baca masih nggak jelas lagi, besok kita bisa ketemu lagi di ruang hemodialisa atau nanti juga bisa lewat telepon saya. Nggih. Terima kasih nggih Pak atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.